Dewa Medis Terkuat. Bab 227 Tuan Xiao. Zheng Heng tampak sombong, tetapi Xiao Chen terlalu malas untuk memperhatikannya. Dia tidak punya kualifikasi. Kalimat ini benar-benar membuat Zheng Heng marah. Dia melambaikan tangannya dan berkata dengan tidak sabar. Aku tidak ingin membuang waktu lagi untuk berbicara dengannya. Kirim seseorang untuk mengusirnya sekarang juga. Tuan Xiao akan segera datang. Siapa yang sanggup mengganggunya? Usir dia sekarang juga. Begitu dia selesai berbicara, beberapa petugas keamanan bergegas mendekat. Wah, apa kau mendengar apa yang dikatakan tuan muda kita? Pergilah sekarang, atau jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Xiao Chen tidak tergerak sama sekali, dan Qin Yuyi memohon. Xiao Chen, lupakan saja, ayo kita pergi. Keluarga Zheng punya Tuan Xiao di belakang mereka, kau bukan tandingannya. Xiao Chen berbicara lagi. Sudah kubilang, dia tidak memenuhi syarat. Gila. Orang ini gila. Ye Xuan mencibir dan berkata dengan tidak sabar. Kalian para satpam, jangan bersikap sopan padanya, usir saja dia. Kalau dia tidak mau pergi, hajar saja dia. Jangan sia-siakan kata-katamu padanya dan membuat Tuan Zheng marah. Ya. Saat para penjaga keamanan benar-benar bersiap untuk mengambil tindakan, tiba-tiba Shen Wanqian yang sebelumnya memberi hormat kepada Xiao Chen berlari menghampiri. Berhenti. Siapa yang berani menyentuhnya? Bos Shen. Apa maksudmu? Zheng Heng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Shen Wanqian berkata dengan dingin. Apa maksudmu? Aku katakan padamu, Zheng Heng, kamu tidak boleh menyentuh orang ini hari ini. Jika kamu berani menyentuhnya, tamatlah riwayatmu. Hahaha. Zheng Heng tertawa terbahak-bahak dan berkata. Omong kosong. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu membodohiku di sini. Aku katakan padamu, aku, Zheng Heng, tidak dibesarkan untuk takut. Jika kamu ingin menakut-nakutiku, sekarang terlalu dini. Shen Wanqian berkata dengan dingin lagi. Aku tidak mencoba menakut-nakutimu. Zheng Heng, izinkan aku memberitahumu, aku di sini hari ini. Belum lagi kamu, bahkan jika ayahmu datang sendiri, aku tidak akan membiarkannya melakukan hal bodoh. Kamu sangat lancang. Wajah Zheng Heng menjadi semakin suram. Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu orang kaya di Jiangnan, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan di sini. Aku katakan kepadamu, ini Kundi. Ini adalah wilayah keluarga Zhengku. Jika kamu berani terus bersikap sombong, percaya atau tidak, aku akan membunuhmu sebentar lagi. Coba saja. Coba saja. Ayo. Ikat Shen Wanqian dan anak itu bersama-sama, lalu lemparkan mereka ke sungai untuk memberi makan ikan. Kamu berani. Apa yang saya takutkan? Zheng Heng menolak menyerah bahkan satu langkah pun. Apakah kamu bercanda? Keluarga Zheng mereka telah memperoleh hak penjualan ramuan Dr. Xiao di Kundi. Dengan mengendalikan ramuan ajaib, mereka juga mengendalikan jalur kehidupan semua orang kaya di Kundi. Dapat dikatakan bahwa mulai sekarang, keluarga Zheng mereka akan menjadi nomor satu yang tak terbantahkan di Kundi. Dan dia akan menjadi tuan muda yang paling terhormat dari keluarga Zheng di seluruh Kundi. Dengan statusnya saat ini, jika dia ingin melawan Shen Wanqian, bukankah itu akan menjadi hal yang mudah dan sederhana untuk dilakukan? Namun, pada saat ini, ada keributan di luar pintu. Itu Presiden Zheng. Presiden Zheng kembali. Hebat. Pengawal di belakangnya memegang beberapa kotak. Itu pasti pil ajaib. Hahaha, kita di Kundi akhirnya bisa mendapatkan ramuan itu. Melihat pemandangan ini, Zheng Heng langsung gembira. Ayahku kembali. Hebat. Ayahku kembali, dia pasti membawa ramuan itu bersamanya. Ye Xuan dan yang lainnya, termasuk semua orang yang hadir, tidak bisa menahan perasaan sangat gembira. Pada saat ini, Shen Wanqian berkata kepada Xiao Chen. Tuan Xiao. Xiao Chen menggerakkan jarinya sedikit, memberi isyarat agar dia tidak berbicara. Lalu dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berjalan lurus ke arah Zheng Feng. Melihat pemandangan ini, Qin Yuyi tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Xiao Chen, apa yang kau lakukan? Cepat kembali dan jangan main-main lagi. Kalau kau main-main lagi, Zheng Feng akan membunuhmu. Seruannya menarik perhatian Ye Xuan dan yang lainnya. Zheng Heng segera berteriak. Cepat dan hentikan dia. Jangan biarkan dia mengganggu ayahku dan Tuan Xiao. Kalau tidak, kita akan mendapat masalah besar. Atas perintahnya, para penjaga keamanan segera mengejar dan mencoba menyerang Xiao Chen. Namun,
Xiao Chen hanya meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berjalan maju dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Tepat saat para penjaga keamanan hendak mengejar Xiao Chen, tiba-tiba seorang pria kaya membungkuk pada Xiao Chen dan perlahan mundur, memberi jalan bagi Xiao Chen. "Halo, Tuan Xiao. Dan ini baru permulaan. Kemudian tibalah yang kedua, ketiga, dan keempat. Bertemu Tuan Xiao. Tuan Xiao, senang bertemu dengan Anda." Tidak banyak orang yang tunduk dan mengalah, tetapi jika Anda memilih satu di antara mereka secara acak, mereka semua akan menjadi taipan dengan kekayaan bersih lebih dari puluhan miliar. Karena tidak semua orang memiliki kesempatan untuk mengenal Xiao Chen. Tetapi siapapun yang mengenal Xiao Chen pastilah sosok yang terkenal. Pemandangan yang sangat aneh ini membuat petugas keamanan yang menangkap mereka tercengang sejenak. Mereka saling memandang, dan tidak ada seorang pun yang berani mengatakan apapun lagi. Dia bahkan tidak berani melangkah maju dan mengambil tindakan. Dia hanya bisa berbalik dan menatap Zheng Heng dengan wajah menyedihkan. Zheng Heng dan yang lainnya juga sangat ketakutan. "Apakah kamu bercanda? Xiao Chen, apakah dia benar-benar Tuan Xiao? Apakah kamu bercanda? Bagaimana mungkin dia Tuan Xiao? Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin." Zheng Heng terus menggelengkan kepalanya, wajahnya sepucat lilin. Jauh di lubuk hatinya, dia tidak ingin percaya bahwa ini benar. Qin Yui juga menutup mulut kecilnya, wajahnya menampakkan keterkejutan yang amat sangat. Teman sekelasnya, Xiao Chen. Seorang pria tak dikenal benar-benar menjadi Tuan Xiao yang berkuasa. Tidak heran. Tidak heran dia begitu percaya diri. Tidak heran anggota keluarga Wang tidak berani mengambil tindakan terhadapnya. Tidak heran Yun Liancheng memperlakukannya seperti seorang pelayan memperlakukan tuannya. Ternyata akar segalanya ada di sini. Yang paling lucu adalah Xiao Chen sudah mengakuinya padanya sebelumnya, tetapi dia tetap tidak mau mempercayainya. Tetapi siapakah yang dapat memikirkan hal itu? Dia pastilah Tuan Xiao, dokter hebat Xiao. Itu sungguh tidak masuk akal. Mustahil untuk mempercayainya jika Anda belum melihatnya dengan mata kepala sendiri. Apakah aku sedang bermimpi? Kalau begitu, bangunlah sekarang. Ye Xuan kebingungan dan menamparkan wajahnya dengan marah, berharap semua ini hanya mimpi. Itu semua ilusi. Namun sayang, sekuat apapun ia menamparkan mukanya, padahal mukanya sudah bengkak. Dia tidak punya cara untuk membangunkan dirinya dari mimpinya. Karena ini faktanya. Bab 228 Serangan Archmage. Ketika Xiao Chen berjalan mendekati Zheng Feng dan Zheng Feng secara pribadi memberi hormat pada Xiao Chen, Zheng Heng langsung duduk di tanah, seakan-akan dia telah kehilangan seluruh kekuatannya. Ye Xuan juga berlutut di tanah dengan putus asa, dan seluruh tubuhnya mulai gemetar. Bibirnya bergerak, tetapi akhirnya tidak ada yang keluar. Su Qian memiliki sepasang mata indah yang terus berkilau, seolah-olah dia sedang merencanakan sesuatu. Hanya Qin Yui yang masih terkejut. "Tuan Xiao, maaf saya terlambat. Ngomong-ngomong, apakah putra saya menerima Anda dengan baik? Saya secara khusus mengatakan kepadanya untuk menjaga Anda dengan etika yang terbaik." Xiao Chen terkekeh. "Aku tidak melihat etika yang baik. Tapi kalau kamu tidak datang, aku takut aku akan diusir." "Apa katamu?" Zheng Feng bingung. Dia melirik ke belakangnya dan melihat putranya, Zheng Heng, terjatuh di tanah. Wajahnya langsung berubah gelap dan dia samar-samar mengerti sesuatu. Ketika Zheng Heng ditatap oleh ayahnya, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil hebat. Kemudian dia berlari ke arah Zheng Feng secepat yang dia bisa dan bersujud kepadanya terus-menerus. "Ayah, aku salah. Aku salah. Maafkan aku. Tolong maafkan aku. Bajingan kau." Zheng Feng menamparkan putranya ke tanah. Sudah terlambat, dan dia masih belum bisa melihat inti persoalannya. Apakah ini saatnya untuk bersujud pada diri sendiri? Sekarang saatnya kau bersujud pada Xiao Chen. Setelah Zheng Heng dijatuhkan ke tanah oleh Zheng Feng, dia segera bangkit dan meneruskan bersujud. "Ayah, aku benar-benar salah. Aku tidak akan melakukannya lagi. Itu semua salah Ye Xuan. Ye Xuan yang menyuruhku melakukan itu padanya. Anak ini, tidak, Tuan Xiao, memiliki temperamen yang buruk. Aku menjadi sangat bersemangat sehingga aku..." "Bajingan!" Zheng Feng menamparkan Zheng Heng lagi, membuatnya terpental. Tamparan itu begitu kuatnya sampai-sampai merontokkan gigi besarnya. "Dasar bodoh! Kau benar-benar membuatku marah. Mulai sekarang, kau bukan lagi keturunan keluarga Zheng. Cepat ikat si idiot Zheng Heng ini dan lempar dia ke sungai untuk memberi makan ikan." Mata Zheng Heng berputar ke belakang dan dia pingsan. Segera setelah itu,
Zheng Feng melirik Ye Xuan, yang membuat Ye Xuan ketakutan setengah mati. Kemarilah, ikat bajingan ini dan lemparkan dia ke sungai bersama-sama. Jika dia berani menyinggung Tuan Xiao, aku akan membuatnya mati mengenaskan. Tentu saja, Ye Xuan yang datang kemudian hanya mengambil alih nama Xiao Chen untuk membalaskan dendam putranya. Xiao Chen tahu hal itu dengan jelas dalam benaknya, tetapi dia tidak peduli untuk mempedulikannya. Bagaimanapun, keluarga Zheng masih bawahannya. Ye Xuan sangat ketakutan, dan terus bersujud dan memohon belas kasihan. Tuan Xiao, Tuan Zheng, saya salah. Saya tidak mengenali orang hebat itu. Saya bersalah. Saya mengalami keterbelakangan mental. Mohon maafkan saya. Saya masih muda dan saya tidak ingin mati. Namun sayang, agar tidak menyinggung Xiao Chen, Zheng Feng malah membunuh putranya. Bagaimana mungkin dia peduli pada manusia biasa sepertinya? Hasilnya, Ye Xuan segera mengikuti jejak Zheng Heng. Baru pada saat kematiannya dia menyadari betapa salahnya menindas orang lain dengan memanfaatkan kekuatannya dan memandang rendah orang lain. Betapa hebatnya jika dia tidak menyinggung Xiao Chen sejak awal. Sayangnya, tidak ada jika. Setelah berurusan dengan kedua pria itu, Zheng Feng menyeka keringat di dahinya dan berlutut di hadapan Xiao Chen sambil berkata, Tuan Xiao, saya minta maaf atas apa yang telah terjadi hari ini. Saya tidak menyangka bahwa anak saya akan bersikap begitu bodoh dan menyinggung Anda. Tolong hukum dia. Bangun. Xiao Chen berbicara dengan tenang. Demi kesetiaanmu, aku tidak akan mengambil tindakan terhadap keluarga Zheng. Zheng Feng akhirnya menghela napas lega. Jika Xiao Chen berdebat dengannya, keluarga Zheng mereka, tidak peduli seberapa besar mereka, tidak akan melihat matahari besok dan akan berubah menjadi debu pada malam ini. Baiklah. Ayo bersiap dan mulai. Jangan buang-buang waktu. Ya. Zheng Feng segera bersiap untuk memulai. Awalnya ia memutuskan bahwa putranya, Zheng Heng, akan menjadi tuan rumah pesta, tetapi sayangnya, setelah apa yang baru saja terjadi, Zheng Heng telah meninggal, jadi ia tidak punya pilihan selain melakukannya sendiri. Selamat datang semua saudara dan saudari Kundi untuk datang dan mendukung kami. Hari ini, keluarga Zheng kami, berkat kebaikan Tuan Xiao, telah memenangkan hak keagenan obat Kundi. Mulai hari ini, semua orang dapat memesan obat dari kami. Selain itu, mulai hari ini, keluarga Zheng kami akan setia kepada Tuan Xiao. Mulai sekarang di Kundi, pendapat Tuan Xiao adalah pendapat keluarga Zheng kami. Jika ada yang berani tidak patuh, jangan salahkan keluarga Zheng kami karena kejam. Begitu dia selesai berbicara, semua orang bertepuk tangan dan tepuk tangan itu menggelegar. Faktanya, semua orang tahu bahwa jika keluarga Zheng memperoleh hak agen farmasi, hanya butuh beberapa menit bagi mereka untuk menjadi pemimpin komersial di Kundi. Jika keluarga Zheng tunduk pada Xiao Chen, itu berarti seluruh Kundi akan tunduk pada Xiao Chen. Jadi semua orang maju dan membungkuk pada Xiao Chen untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Xiao Chen memasukkan satu tangan ke sakunya, memegang tangan putrinya dengan tangan lainnya, menerima pemujaan dari semua orang. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan meminta Zheng Feng untuk menjadi tuan rumah pelelangan obat pertama. Dia perlahan berjalan ke sisi Qin Yuyi, dan para tamu di sekitarnya dengan sadar memberi jalan bagi mereka berdua. Qin Yuyi melirik Xiao Chen dengan penuh kebencian. Dasar orang yang tidak jujur. Sudah lama kau merahasiakannya dariku, dan sekarang kau malah sengaja membuatku terlihat buruk. Xiao Chen mengangkat bahu. Salahkan aku. Aku sudah memberitahumu, hanya saja kamu tidak mau mempercayainya. Apa hubungannya denganku? Qin Yuyi mendesah pelan. Oh, aku tidak menyangka kalau kita dulu sekelas, tapi sekarang hubungan kita jadi beda banget. Xiao Chen tersenyum. Jangan khawatir tentang hal-hal itu, kita masih berteman. Hanya teman. Qin Yuyi bergumam dengan suara rendah, penuh kebencian dan kesepian. Xiao Chen sedikit mengernyit dan berkata, apa yang baru saja kamu katakan? Oh, tidak, aku tidak mengatakan apapun. Qin Yuyi melambaikan tangannya dengan cepat. Faktanya, dengan pendengaran Xiao Chen yang tajam, mustahil baginya untuk tidak mendengarnya. Tetapi dia tidak ingin mempermalukan mereka berdua. Lagi pula, dia hanya menganggap Qin Yuyi sebagai teman lama sekelasnya dan tidak mempunyai pikiran yang tidak pantas terhadapnya. Saat ini, pelelangan sudah dimulai dan sedang berlangsung penuh. Karena kami baru saja tiba di Kundi, semua orang sangat antusias. Qin Yuyi melihat sekilas dan tidak maju untuk berdebat dengan semua orang. Ketika dia mengetahui identitas Xiao Chen, dia tahu bahwa dia pasti memiliki ramuan itu.
Namun, pada saat itu, tiba-tiba, pintu hotel itu hancur berkeping-keping oleh suatu kekuatan yang dahsyat. Orang-orang mulai berteriak, dan banyak dari mereka bahkan terluka. Bersambung.